Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see how great is our God. Kami berterima kasih Engkau ada di tempat ini dan siap memberkati kami dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan kami semua, supaya kami sungguh mengalami berkat dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bisa hadir dan melayani di kota ini, di New Life Church. Terima kasih Pak Andre, tentu Pak Pastor Nehemia, ada Pastor Tommy yang mengantar saya juga. Dan saya bersyukur karena saya percaya jemaat yang ada di tempat ini akan makin maju oleh anugerah Tuhan. Saya Rubin Adi Abraham, saya hadir bersama dengan istri saya Lena. Kami tinggal di Bandung, tetapi karena Tuhan mempercayakan untuk saya menjadi Ketua Umum Sinode GBI pada periode yang kedua ini, saya bolak-balik Bandung-Jakarta 2,5 jam. Sekarang ada kereta api cepat, hanya 45 menit dari Bandung-Jakarta. Itulah kemajuan Indonesia, berkat Tuhan. Ya, dan saya menggembalakan di Bandung ada 4 tempat ibadah yang berbeda. Di Jakarta dan Bekasi ada 3 tempat yang berbeda. Dan puji Tuhan GBI juga mengalami kemajuan. Bahkan di tengah masa-masa sulit, masa pandemi, masa yang penuh dengan tantangan. Ya, sekarang menjelang pemilihan umum tantangannya makin besar. Beberapa bulan sekali ada GBI yang ditutup di mana-mana, saudara. Tapi kita coba melakukan pendekatan dan akhirnya bisa dibuka kembali. Jadi kenapa kok banyak GBI? Karena GBI-nya banyak, saudara ya. Sekarang ada kira-kira 7.000 GBI di seluruh Indonesia. Haleluya. Termasuk di 27 negara yang ada di dunia. Dan ada lebih kurang 3 juta jemaat yang ada. Dan kita harus sadar, ingat bahwa walaupun kita beribadah di tempat yang sama dari minggu ke minggu, kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang besar. Baik dengan GBI maupun tentu dengan gereja Tuhan secara umum di seluruh Amerika, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. GBI sendiri kira-kira sekarang punya 20.000 pejabat, pendeta pratama, pendeta madya, dan pendeta. Dan percayalah, mengembalakan pendeta jauh lebih sulit dari mengembalakan jemaat, saudara-saudara. Haleluya. Tapi saya yakin semua tugas yang Tuhan percayakan selalu ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Baik, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan
dengan judul diproses lebih sabar. Kolose pasal 3 ayat 12 dan ayat 13 saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita perlu memiliki karakter yang makin lama makin serupa seperti Kristus. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Christians means Christ in someone. Jadi kalau Kristus ada dalam diri kita, kehidupan kita harus menampilkan sifat-sifat Kristus. Saya percaya begini, hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dari mana kita diketahui sebagai pengikut Kristus? Dari perbuatan, dari buah kehidupan yang ada. Masalahnya kadang-kadang nama kita terlalu bagus Kristen, tapi hidup kita tidak sebagus dengan nama yang kita miliki. Di Jakarta ada sebuah restoran yang mempunyai banyak menu makanan dan minuman. Salah satunya ketika orang pesan es samudra hitam. Wah, keren namanya. Begitu datang es cincau, saudara-saudara. Kan banyak yang kerja di restoran ya, siapa tahu bisa jualan es cincau atau es samudra hitam. Saya tahun 1983 sekolah di Seminari Bethel Petamburan. Waktu itu saya masih tinggal di Tasikmalaya di Jawa Barat, dan kadang kalau saya pada musim tertentu pergi pulang dan suka naik bus malam, saudara. Satu kali saya naik bus malam tahun 83-an, saya lihat mereknya Bahagia. Dan saya berpikir mudah-mudahan saya bahagia naik bus ini. Saudara tahu 2 kali mogok? Dan akhirnya saya diturunkan di pinggir jalan pada malam-malam, saudara. Saya ambil tas saya dan saya harus kedinginan di pinggir jalan menantikan bus lain yang lewat. Untung nggak terlalu lama ada bus lain lewat. Saya masih lihat mereknya, harum. Begitu saya masuk, baunya minta ampun, saudara sekalian. Kadang-kadang kita punya nama yang terlalu bagus, tapi sifat kita tidak sesuai dengan nama. Makanya kita ini harus diproses oleh Tuhan. Orang Kristen itu harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kalau nggak mau dibentuk, dibentak nanti sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus rela diajar oleh Tuhan. Kalau tidak mau diajar, dihajar sama Tuhan. Tapi tujuannya bukan jahat, supaya kita punya sifat makin seperti Dia. Yesus lemah lembut, Yesus rendah hati, Yesus sabar. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih kasar, masih sombong, masih iri hati, masih cemburu? Saya rasa kalau orang sudah jadi anak Tuhan, bahkan ketika dia marah, kata-kata kasar sudah tidak boleh keluar dari mulutnya. Dasar babi, dasar anjing, dasar tolo, bego, dan sebagainya. Harus dibuang jauh dari kehidupan kita. Sifat curigaan, iri hati, itu harus dikikis habis dalam kehidupan kita. Sebab ada orang yang kadang-kadang selalu curiga kepada pasangannya. Saya ingat di Indonesia, saudara sekalian, ada sepasang suami istri. Satu kali suaminya bangun jam 2 subuh. Dan dia bangun itu karena dengar handphone istrinya bunyi, saudara. Dia pikir, siapa yang menchat istri saya jam 2 subuh. Lalu karena pengen tahu, orang Jakarta sekarang bilang kepo, maka dia ambil itu handphone istrinya, dan dia lihat, dia kaget karena ada tulisan beautiful. Dia bilang, kurang ajar, ada yang rayu istri saya nih tengah malam. Dia bangunkan istrinya, bangun, ayo ngaku, siapa yang tulis ini kepada kamu? Jam 2 subuh tulis beautiful. Istrinya juga bingung, saudara. Lalu dia bangun, dia gosok matanya, dia lihat HP-nya. Dia kemudian taruh HP, dia pukul pundak suaminya. Dia bilang, jangan suka nuduh ya.
Lain kali kalau kamu baca pakai kacamata. Ini bukan beautiful, baterai full. Tahu nggak kata? Dia rupanya punya aplikasi, saudara. Kalau baterainya sudah full bunyi begitu. Ini kadang-kadang ya di dalam keluarga kita itu ribut bukan untuk masalah besar, masalah-masalah kecil, kecurigaan, iri hati untuk hal-hal yang lain. Makanya Tuhan perlu membentuk hidup kita menjadi baru. Nah, saya ingin ajak saudara hari ini belajar dari kisah seorang murid Yesus namanya Yohanes. Bagaimana Tuhan membentuk dia? Yohanes adalah seorang pelayan, saudaranya Yakobus. Dan Yohanes ini merupakan 3 murid inti bersama dengan Petrus. Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Yohanes ini adalah penulis Injil Yohanes. Dia penulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Dia juga penulis kitab Wahyu. Nah, kita tahu bahwa Yohanes itu disebut sebagai murid yang kekasih. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Satu-satunya murid yang berani bersandar di dada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa karena Yohanes ini sifatnya paling baik sehingga Tuhan itu mengasihi dia? Kalau kita belajar